Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang soal retaker UPPPG PGSD sesuai kisi-kisi tahun 2022. Khusus pada video ini kita akan belajar tentang ragam teks, yaitu ada teks cerita, normatif, dan tanggapan. Yang ada pada indikator 31.11 bagi Bapak Ibu yang menginginkan kisi-kisinya, silahkan Bapak Ibu bisa cek di link deskripsi, di situ sudah kami siapkan linknya untuk di-download. Sebelum kita membahas soal-soalnya, mari kita bedah dulu mengenai indikator soalnya. Nah, di sini di nomor 31 titik kemudian di sini titik 11 di indikator 11, kita akan bedah dulu indikator soal ini. Disajikan beberapa ragam teks. Peserta dapat menganalisis jenis teks yang disajikan. Nah, di sini nanti Bapak Ibu akan diberikan beberapa teks. Nah, dari teks itu Bapak Ibu akan menentukan dan menganalisis teks tersebut yang terkait dengan teks faktual, teks tanggapan, teks cerita, dan teks normatif. Nah, khusus di video ini kita akan pelajari 3 teks, ya, ada teks tanggapan, teks cerita, dan teks normatif. Untuk teks faktual sudah kami bahas di video sebelumnya. Dan sekarang kita langsung saja bahas ke 3 teks tersebut. Pembahasan teks cerita dan teks cerita ulang. Teks cerita adalah tulisan atau rangkaian kata yang dibuat menjadi sebuah kisah atau cerita. Teks cerita terdiri dari teks cerita ulang, anekdot, eksemplum, dan naratif. Teks cerita ulang adalah suatu teks yang bercerita kepada pembaca tentang suatu cerita, aksi dan kegiatan yang lalu. Tujuan komunikatif teks cerita ulang adalah memberitahukan peristiwa, kejadian atau aktivitas yang sudah terjadi pada waktu lampau dalam suatu urutan dengan kronologis untuk memberikan informasi atau memberikan hiburan. Teks ini memiliki struktur judul, pengenalan, orientasi, dan rekaman kejadian. Baik, sekarang kita akan baca soal yang pertama. Untuk Bapak Ibu yang menemukan soal seperti ini, yang Bapak Ibu lakukan adalah pertama kali baca soalnya dulu ya, yang di sini. Agar itu untuk menghemat waktu dan memahami dulu isi soalnya. Baik, langsung saja kita baca. Teks tersebut merupakan bagian struktur dari teks cerita ulang yang termasuk ke dalam struktur. Nah, yang di sini yang ditanyakan adalah mengenai strukturnya. Tadi kan ada struktur judul, kemudian ada orientasi atau pengenalan, dan yang ketiga itu ada rekaman kejadian. Rekaman kejadian. Kemudian dua tadi ada orientasi atau pengenalan. Kemudian yang pertama adalah judul. Kalau judul Bapak Ibu pasti sudah memahami judul itu apa. Kalau orientasi pengenalan, nah itu adalah tahap pengenalan cerita. Misalkan ada seorang laki-laki hidup di tengah hutan itu termasuk ke dalam pengenalan. Kemudian kalau rekaman kejadian itu misalkan menceritakan kejadian tentang laki-laki tersebut dan seterusnya. Baik, kita baca dulu pernyataan yang ada di sini. Pertama, dikayuh sampannya menuju hulu sungai. Baru tiba di tengah perjalanan, ia mengubah pikirannya. Ia berbalik mendayung perahunya ke arah hilir. Begitu hampir sampai di desa hilir sungai, dilihatnya beberapa tamu menuju hulu sungai. Tamu tersebut mengatakan bahwa kerbau yang disembelih di sana sangat kurus. Ia pun mengubah haluan perahunya menuju hulu sungai. Sesampainya di tepi desa hulu sungai, para tamu sudah beranjak pulang. Nah, kalau kita lihat dari isi pernyataan ini atau teks cerita ini apakah termasuk judul? Bukan ya. Kalau judul itu paling nggak lebih dari 10 kata. Kemudian apakah ini orientasi? Kalau orientasi bukan. Kalau orientasi dia pengenalan nama desa, hulu sungai, kemudian orang yang menggunakan perahu itu akan dikenalkan dulu. Nah, apakah jawaban yang mana yang benar jadinya? Apakah rekaman kejadian? Mari kita lihat. A. Judul. B. Pengenalan. C. Rekaman kejadian. D. Penutup. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu rekaman kejadian. Karena itu sudah menceritakan cerita yang terjadi. Berikutnya, soal yang kedua.
tsunami telah melontarkan tubuh Rizal. Oke. Bapak Ibu kan tadi sudah saya jelaskan kalau ada soal seperti ini yang pertama kali kita baca adalah soalnya dulu ya. Teks tersebut merupakan bagian struktur dari teks cerita ulang yang termasuk ke dalam struktur. Nah, apakah ini termasuk struktur yang mana? Seperti kita ingat kembali, struktur cerita itu ada judul, kemudian yang kedua ada orientasi, kemudian yang ketiga adalah rekaman kejadian. Oke, mari kita baca. Tsunami telah melontarkan tubuh Rizal Saputra ke hamparan Samudra Hindia. Pemuda 20 tahun tersebut terkatung-katung 8 hari di lautan lepas yang seakan tak bertepi itu. Tekadnya untuk selamat hanya ditautkan pada sebuah pohon bercabang. 3 yang berhasil dia raih. Rizal menyebut cabang pohon itu pertolongan dari Tuhan. Oke, manakah jawaban yang benar kalau kita lihat dari teks ini? Kalau judul kan bukan nih, dia sangat panjang sekali. Apakah A judul, B pengenalan, C rekaman kejadian, D penutup? Jawaban yang tepat adalah yang C seharusnya ya. Ya, yang C ya, yang C rekaman kejadian. Karena ini dia bercerita tentang ceritanya langsung mengenai Rizal yang terhampar di Samudra Hindia. Oke, kita ke soal berikutnya. Tersebutlah kisah seorang guru agama yang hidup di tepi sungai di sebuah desa di Sumatera Barat. Pada suatu hari, ia mendapat undangan pesta dari 2 orang kaya desa tetangga. Sayangnya, pesta tersebut diadakan pada hari dan waktu yang bersamaan. Teks tersebut merupakan bagian struktur cerita ulang yang termasuk ke dalam struktur yang mana. Nah, struktur yang manakah kalau kita lihat dari ceritanya? Apakah A. Judul, B. Pengenalan, C. Rekaman kejadian, D. Penutup. Jawaban yang tepat adalah yang B. Pengenalan. Sangat tepat sekali. Karena di sini baru mulai diceritakan. Tersebutlah kisah seorang guru agama yang hidup di tepi sungai di sebuah desa di Sumatera Barat. Nah, ini tahap pengenalannya. Dia akan bercerita tentang kisah seorang guru agama. Itu yang akan diceritakan nantinya. Jadi sangat tepat bahwa jawaban yang benar adalah yang B. Soal berikutnya. Nah, kalau ada soal seperti ini panjang sekali, maka kita langsung saja ke ininya, ke pertanyaannya. Apa sih yang diinginkan oleh soal? Tesis teks eksposisi di atas terletak pada kalimat. Apakah A 1 dan 2, B 2 dan 3, C 4 dan 5, D 6 dan 7. Oke, kita langsung saja lihat jawabannya. Kalau kita sudah lihat jawabannya, nanti kita bahas satu persatu. Jawaban yang benar itu yaitu yang di A. Kita jelaskan dulu apa itu teks eksposisi ya. Teks eksposisi dikembangkan berdasarkan gagasan pokok yang dinyatakan dalam tesis yaitu pernyataan pendapat. Untuk menguatkan pendapat tersebut digunakanlah argumen-argumen yang mewujudkan dalam gagasan penjelas. Pernyataan pendapat dalam teks eksposisi pada soal ada di kalimat 1 dan 2 tentang pentingnya pendidikan dan pendidikan karakter, sedangkan kalimat lain merupakan argumen yang memperjelas tesis. Nah, jadi tesis itu merupakan suatu opini atau pernyataan pendapat. Nah, pernyataan pendapat. Kemudian pernyataan pendapat biasanya diikuti sama alasannya. Kenapa kok bisa begitu? Kenapa kok berpendapat seperti itu? Nah, fungsi dari alasan-alasan itu adalah untuk memperjelas tesis atau untuk memperjelas argumen. Oke, kalau kita lihat dari yang satu, pendidikan merupakan suatu yang penting dalam kehidupan manusia karena melalui pendidikan seorang dapat membentuk jati diri dan karakternya. Nah, ini kan masih merupakan pendapat belum dibuktikan. Yang kedua, oleh karena itu, dengan kurikulum 2013 pemerintah ikut berperan dalam membentuk karakter anak bangsa melalui pendidikan. Nah, ini juga masih pendapat. Ini perlu dikuatkan alasan ini. Kenapa kok bisa disimpulkan bahwa kurikulum 2013 itu merupakan
solusi untuk membentuk jati diri bangsa, untuk membentuk karakter anak bangsa. Oke, kita lihat yang ketiga. Pendidikan karakter merupakan pendidikan yang lebih mengutamakan kemampuan siswa secara personal atau memberikan kesempatan kepada siswa untuk menggali potensi. Nah, yang ketiga ini menjelaskan tentang pendidikan karakter ya. Ini untuk memperkuat argumen yang satu dan dua. Para siswa tentu saja memiliki bakat, potensi, kecerdasan dalam bidang tidak sama dan harus Nah, ini juga fakta yang terjadi di lapangan. Ini juga untuk memperkuat argumen satu dan 2 atau tesisnya. Kemudian yang kelima, siswa yang tidak berprestasi bagus dalam pelajaran tentu bukan berarti ia bodoh. Ia pasti memiliki potensi di bidang yang lainnya. Ini juga benar terjadi, maka ini untuk memperkuat apa namanya? Pendapat atau tesis nomor satu dan 2. Yang keenam, melalui kurikulum pendidikan terbaru yaitu kurikulum 2013, pemerintah berupaya mewujudkan pendidikan karakter itu. Nah, dari hal itu di sini diperkuat, kemudian di sini disimpulkan juga melalui kurikulum ini pemerintah berusaha menggali potensi dan menanamkan karakter pada siswa. Oke. Ini juga untuk memperkuat keseluruhannya. Yang 8 juga begitu, 9 juga begitu ya. Oke. Sekarang kita akan lanjut ke soal berikutnya. Bacalah dengan cermat teks argumentasi berikut ini. Jumlah kecelakaan di jalan raya tahun ini melonjak tajam dan paling parah dari 5 tahun terakhir. Oke, kita cukup baca sampai di sini. Untuk mempersingkat waktu, cara mengerjakan soal seperti ini adalah Bapak Ibu langsung saja ke permintaan pertanyaannya ya, yang ada di sini. Argumen yang tidak mendukung tesis tersebut pada kalimat, nah titik-titik. Oke. Jadi manakah yang tidak mendukung tesisnya? Apakah A kedua, B ketiga, C keempat, D kelima? Jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu kelima. Kita baca dulu pembahasannya. Teks eksposisi dikembangkan berdasarkan gagasan pokok yang dinyatakan dalam tesis atau pernyataan pendapat. Oke, gagasan pokoknya atau pernyataan pendapatnya ada di kalimat 1. Kemudian, untuk menguatkan pendapat tersebut digunakanlah argumen-argumen yang mewujudkan dalam gagasan penjelas. Nah, gagasan penjelasan itu setelah dari gagasan setelah dari tesisnya ya. Tesis dulu baru argumen untuk memperjelas pendapat tersebut. Gagasan pokok pada teks di soal adalah peningkatan jumlah angka kecelakaan di jalan raya selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Kalimat utama ada di kalimat, sedangkan kalimat lain adalah gagasan penjelas. Oke, kalimat utamanya ada di kalimat 1. Oke, yang di sini ya. Berikutnya, hanya kalimat 5 yang tidak mendukung karena berisi informasi tentang daya beli masyarakat akan kendaraan bermotor yang tidak berkaitan dekat dengan kenaikan angka kecelakaan di jalan raya. Oke, kalau kita lihat ya, yang kelima ini demikian juga semakin meningkat daya beli masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor. Nah, ini kan jauh dari pembahasan sebenarnya yang kalimat atau pendapat utamanya adalah tentang kecelakaan. Kok tiba-tiba bisa ke daya beli masyarakat untuk membeli kendaraan. Jadi ini melenceng jauh dari pembahasannya. Kalau kita lihat kalimat kedua, menurut data yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian, tahun lalu jumlah kasus kecelakaan di jalan mencapai 4.500 kasus. Nah, ini akan mendukung tesis kalimat pertama. Berikutnya kita kalimat ketiga coba. Dari 5.300 kasus tersebut persentase. Nah, ini nyambung juga dengan kalimat yang kedua. Jadi otomatis karena dia nyambung kalimat kedua dan masih membahas tentang kendaraan bermotor dan kasus kecelakaan, maka itu masih nyambung dengan kalimat pertama, masih mendukung tesisnya. Kemudian yang keempat, melonjaknya angka kecelakaan ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah pemudik yang menggunakan kendaraan bermotor. Sangat tepat. Ini merupakan untuk mendukung kalimat pertama. Kemudian kalimat keenam, di samping itu masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk tertib dan cermat berlalu lintas. Nah, ini sama sesuai dengan
tesis yang dibangun di kalimat 1. Maka jawaban yang tepat di sini adalah yang D. Soal berikutnya, bacalah dengan cermat teks eksplanasi berikut ini. Oke, kalau seperti itu permintaannya ada soal seperti ini, Bapak Ibu langsung saja ke soalnya ya. Pernyataan umum teks eksplanasi di atas terdapat pada kalimat. Oke, pernyataan umum. Oke, kita jawab dulu ya, baru nanti kita bahas satu persatu biar hemat waktu kita. Apakah A 1 dan 2, B 2 dan 3, C 3 dan 4, D 2 dan 4? Jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu 1 dan 2. Ya, biasanya pernyataan umum itu ada di kalimat pertama dan kalimat kedua dalam teks eksplanasi. Salah satu bagian struktur teks eksplanasi adalah identifikasi fenomena yang dituliskan dalam pernyataan umum atau identifikasi tentang sebuah fenomena. Untuk itu, pernyataan umum yang tepat untuk mengawali identifikasi fenomena adalah kalimat 1 dan 2. Sedangkan untuk kalimat 3 dan 4 sudah merupakan bagian penggambaran rangkaian kejadian. Baik, kita lihat apakah benar katanya di sini. Kalimat 3 dan 4 itu merupakan bagian penggambaran rangkaian kejadian. Oke. Kita baca kalimat ketiga. Faktor alam yang menyebabkan terjadinya banjir ialah tingginya intensitas dan curah hujan yang terjadi ditambah dengan buruknya saluran air dan tidak adanya daerah resapan air yang dengan kata lain akan menambah buruk dampak banjir. Nah, ini merupakan penggambaran rangkaian terjadinya banjir. Oke, sangat jelas sekali ya karena terjadinya hujan, kemudian buruknya saluran air itu akan menyebabkan terjadinya banjir. Jadi itu menggambarkan terjadinya banjir. Kemudian yang keempat, faktor sosial yang menjadi penyebab terjadinya banjir ialah, nah, pertumbuhan penduduk yang padat akhirnya manusia mengubah lahan hijau dan daerah resapan air menjadi pemukiman warga. Nah, ini juga faktor yang menyebabkan banjir. Ini juga menjelaskan tentang penggambaran terjadinya banjir karena banyaknya penduduk, kemudian lahan hijau digunakan, lahan hijau ini kan daerah resapan, maka itu akan menyebabkan banjir. Baik, sudah jelas ya, jawaban yang benar adalah yang A. Kita ke soal berikutnya. Baik, kita sebelum membaca soalnya, Bapak Ibu guru bagi yang membutuhkan e-book atau file buku yang tentang UP Retakar ini, silakan Bapak Ibu guru bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di layar dengan harga yang tertera di layar juga. Nanti di buku ini akan dibahas sebanyak 300 lebih soal, dilengkapi dengan kisi-kisi dan pembahasannya. Baik, kita langsung jawab untuk soal berikutnya. Teks yang isinya ditulis berdasarkan sebuah peraturan merupakan teks. Nah, di sini merupakan kita akan bahas ke soal berikutnya atau pembahasan berikutnya ini tentang apakah A cerita, B normatif, C tanggapan, D faktual. Cerita sudah kita bahas, tanggapan juga sudah kita bahas tadi, kemudian faktual juga sudah kita bahas di video sebelumnya. Tanggapan juga di video sebelumnya ada ya. Oke, mengenai teks normatif. Oke, jawaban di sini adalah teks normatif. Kenapa kok teks normatif? Mengenai peraturan atau norma. Nah, kalau dia terkait dengan peraturan, kemudian nanti misalkan Bapak Ibu disuguhkan dengan di sebuah desa jika orang bermain sepak bola maka ia dihukum. Nah, itu merupakan teks peraturan atau normatif. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah jawaban B. Teks normatif adalah teks yang isinya ditulis berdasarkan sebuah peraturan, norma-norma atau peraturan yang berlaku baik di lingkungan masyarakat maupun dalam lingkungan kenegaraan yang berkaitan dengan hukum atau undang-undang. Ya, sangat jelas sekali ya. Soal berikutnya kita akan bahas untuk menyusun teks prosedur yang tepat 5 kalimat di atas harus diurutkan sebagai berikut. Nah, teks prosedur yang akan kita urutkan. Teks prosedur ini termasuk dalam teks tanggapan ya. Baik, kita akan urutkan teks prosedur ini. Dari yang mana yang pertama? Apakah 2?
Kalau kita baca 2, siapkan bahan berupa telur 1 buah. Oke ya, 2 ya. Kita lihat siapkan bahan. Kemudian diawali dengan 1 juga. Kalau 1 nyalakan kompor. Nah, kalau 1 ini langsung menyalakan kompor berarti bukan yang pertama. Kita lihat yang lain pilihannya hanya 1 dan 2. Berarti kalimat pertamanya adalah nomor 2 dulu. Jadi yang C dan D kita eliminasi ya. Berikutnya kita lihat dari 2 kemudian ke 1. Nyalakan kompor dengan api sedang, letakkan tefal teflon atau wajan di atas teflon ini ya. Kok saya bacanya teflon atau wajan di atas kompor. Masukkan mentega atau minyak goreng secukupnya dan tunggu sampai meleleh atau panas. Oke, itu untuk 1. Kemudian di pilihan E itu langsung ketiga. Coba kita lihat yang ketiga. Angkat dan tiriskan kemudian letakkan di atas piring untuk disajikan. Nah, jadi kalau langsung ke 3 langsung disajikan berarti itu bukan ya. Jadi yang ketiga ini kalau sudah disajikan itu nanti masuknya terakhir dia ya. Berarti sekarang yang E itu kita eliminasi ya. Aduh, sorry. Oke, yang E kita eliminasi berarti tinggal 214, 213. Manakah yang tepat? Coba kita ke tadi 21, ketiga dulu. Angkat dan tiriskan kemudian letakkan di atas piring untuk disajikan. Nah, kalau disajikan ini sudah langkah terakhir berarti ini bukan ya. Apakah yang 4 pecah dan tuangkan isi telur ke teflon atau wajan dan taburkan garam secukupnya di atasnya. Oke, berarti jawaban yang tepat adalah jawaban A, bukan jawaban kok jawaban A ya? Ya, jawaban A ya yang benar karena ini kalau disajikan itu di terakhir kemudian tunggu sesaat dan baliklah. Nah, ini juga benar dari 4 kemudian kelima dan ketiga. Jawaban yang benar adalah yang A. Ya, sudah jelas ya. Kita jelaskan apa itu teks prosedur dulu. Teks prosedur berisi sejumlah pernyataan yang berkaitan dengan langkah membuat, melakukan, atau mengoperasikan sesuatu. Oleh karena itu, urutan atau langkah kerja harus rutut dan mudah dilakukan. Untuk prosedur membuat telur mata sapi adalah 2, 1, 4, 5, dan 3. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Teks yang isinya norma-norma yang berlaku di lingkungan, masyarakat, dan negara merupakan teks. Apakah cerita? B. Normatif. C. Tanggapan. D. Faktual. Jawaban yang tepat adalah yang pasti Bapak Ibu bisa menjawabnya. Iya, benar sekali. Teks normatif ya. Jawaban B ya. Jadi sini jelaskan lagi, teks yang isinya ditulis berdasarkan sebuah peraturan, norma-norma atau peraturan yang berlaku baik di lingkungan masyarakat maupun dalam lingkungan kenegaraan yang berkaitan dengan hukum atau undang-undang adalah termasuk teks normatif. Oke, contoh lain dari teks normatif itu seperti undang-undang, kemudian perda, dan peraturan-peraturan lainnya ya. Nah, Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book dari kami, silahkan Bapak Ibu bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di layar, kemudian dengan harga juga sudah tertera di layar. Untuk di e-book ini kami akan lengkapi dengan kisi-kisi, kemudian pembahasan serta soal sebanyak 300 lebih. Baik Bapak Ibu, itu saja yang dapat kita bahas di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like serta subscribe-nya agar channel ini tetap berkembang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.